Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bersalih. Wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat yang melimpah kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka diskusi tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kegiatan hari ini kita akan mendiskusikan tentang 4 kompetensi guru. 4 kompetensi guru diantaranya pertama itu kompetensi pedagogi, kedua kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, serta yang keempat itu kompetensi sosial. Sekarang itu kompetensi yang pertama, yaitu kompetensi pedagogi. Kompetensi yang pertama adalah kompetensi yang mencakup pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kemudian kompetensi yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Yaitu kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang matang, stabil, dewasa, arif, berwibawa, serta menjadi teladan yang berakhlak mulia. Kompetensi yang ketiga yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini adalah merupakan standar profesional pada kompetensi kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi profesional mencakup penguasaan materi, kurikulum, mata pelajaran di sekolah. Dan tidak hanya itu, guru juga harus menguasai substansi keilmuan yang menaungi materinya serta struktur dan metodologi keilmuannya. Kemudian kompetensi yang harus dimiliki yang terakhir yaitu kompetensi sosial. Kompetensi yang termasuk kompetensi sosial adalah merupakan kecakapan guru dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik dan tenaga kependidikan, juga orang tua wali atau peserta didik dan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Nah, itu merupakan definisi dari keempat
bisa untuk kamu misalkan kompetensi yang harus videonya bisa dimiliki oleh dipotong-potong. guru. Kok bisa tapi berarti kudu kumaha? Pada umumnya kompetensi yang harus dimiliki oleh guru itu sudah dipahami oleh rekan-rekan semua. Cuma sekarang marilah kita berdiskusi untuk menentukan substansi dari masing-masing kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Efektif waktu, jadi pembagian kelompoknya dengan rekan-rekan yang berdampingan saja. Nah, ini dibagi 4 bagian. Silakan. Kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi profesional, serta kelompok yang terakhir yaitu kompetensi sosial. Kompetensi itu adalah mencakup pemahaman diri terhadap peserta didik. Jadi guru adalah harus memahami peserta didik, baik tingkat kecerdasan atau tingkat kelemahan peserta didik. Kita sebagai guru harus mengetahui mengapa, karena kita bisa mengkelompokkan mana anak yang cepat menyerap pendidik atau pelajaran, mana yang kurang menyerap pendidikan. Maka guru harus bisa merancang untuk melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien. Nah, setelah kita bisa mengkelompokkan peserta didik, mana yang IQ-nya di atas rata-rata, mana IQ-nya di menengah atau di bawah menengah, maka perlu adanya pengelompokan. Nah, setelah itu baru dibagi soal sehingga anak bisa menyelesaikan soal yang kita diberikan. Maka adanya evaluasi hasil belajar siswa secara maksimal. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengaktualkan berbagai potensi yang dimiliki anak. Jadi kita harus memiliki kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian itu satu, memiliki kepribadian yang mantap. Apa itu kepribadian yang mantap? Kepribadian yang mantap itu adalah bertindak sesuai dengan norma-norma masyarakat, hukum, dan lain sebagainya di lingkungan tersebut. Yang kedua, memiliki kepribadian dewasa. Apa itu kepribadian dewasa? Kepribadian dewasa yaitu menampilkan kemandirian dengan bertindak sebagai pendidik dan memiliki semangat kerja yang sebagai guru. Jadi bukan di luar guru, bukan preman, bukan. Tapi kepribadian seorang guru bagaimana itu di masyarakat. Yang ketiga, memiliki kepribadian yang arif dengan bertindak berdasarkan kemanfaatan peserta didik
Jadi kita itu di masyarakat harus menjadi suri teladan bermanfaat bagi masyarakat. Yang keempat, memiliki kepribadian yang berwibawa. Jadi tindak tanduk atau tingkah laku kita Jadi guru itu yang masuk mengikuti kurikulum yang sesuai dan kita dilakukan juga apa yang ada gitu kan seperti itu. Dalam Kalau menurut saya sih kompetensi profesional yang guru itu harus mampu menguasai struktur dan metode pendidikan. Kemudian itu juga harus menguasai angka-angka penelitian, menguasai kajian yang kritis itu untuk berdiskusi sesama guru guna memperdalam materi yang tadi. Jadi kita nanti kalau misalnya ada hari mengajar itu juga bagus atau sesuai dengan tujuan kurikulum. kita apa yang Berarti kalau misalkan itu guru harus mengikuti tadi kurikulum, harus memahami dan menguasai pembelajarannya secara luas dan mendalam. Kalau guru profesional harus benar menguasai kurikulum dan agar kita mengajar profesional ya profesionalnya seperti itu. Terus tadi yang masyarakat bangsa pendidikan kita harus yang teknik yang bagus ya, jangan asal-asalan betul kan. ada langkah pendidikan dan juga kritis. Yang lainnya sekarang kita mengenai kompetensi sosial. Nah, antaranya itu dalam kompetensi sosial itu merupakan kecakapan guru dalam berkomunikasi. Nah, berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. Itu kalau misalkan di sekolah kita mungkin dengan peserta didik, itu kan anggapannya sebagai masyarakat lah sosial gitu kan. Nah, subkompetensi ya kan seharusnya kita lewat sub-subnya gitu. Yang pertama kira-kira ada gambaran nggak? Yang pertama, kemampuan guru dalam berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik. Kalau misalkan setelah berkomunikasi itu ada bergaul, maksud bergaul itu bercampur ya, bersosialisasi dengan peserta Jadi didik ya. berkomunikasi dan bergaul. Nah, Iya. itu jadi kemampuan guru dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Ya, jadi yang pertama, kemampuan guru dalam berkomunikasi dan bergaul Iya. yang ditambah secara efektif dengan peserta didik. Ya, tepat kita satu ya. Iya. Yang kedua kira-kira ada gambaran nih. Nah, ini kan udah sama peserta didik ya Pak ya. Iya. Nah, gimana kalau misalnya yang kedua itu dengan pendidiknya? Oh iya. Pendidiknya. Tenaga kependidikan ya. Tenaga pendidikan, iya. Kita kan juga harus mempunyai kemampuan bergaul dengan pendidiknya juga ya. Iya, betul. Apalagi Dan tenaga kependidikan. Iya, betul. Tenaga pendidikan. Jadi yang kedua, Kemampuan Kemampuan guru guru dalam dalam berkomunikasi berkomunikasi dan bergaul secara sama efektif efektif juga tadi Iya. Teh. dengan sesama pendidik dan sesama tenaga pendidik kependidikan, dan ya. tenaga kependidikan. Iya. yang kedua, Yang kedua, kemampuan guru dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan pendidik, peserta didik, dengan pendidik dulu, dan pendidik. tenaga kependidikan. Dan pendidikan ya. Sekarang Sekarang yang ketiga. Yang ketiga mungkin saya ada masukan yaitu Iya. kemampuan sama seperti tadi ya, kemampuan guru dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif. Nah, tadi dengan peserta didik dan pendidik ya. Iya. Yang ketiga dengan orang tua peserta didik kita ikutkan gitu kan. Iya. Lebih bagus gitu kan. Murid ya. Orang tua murid peserta didik. Iya.
Tapi ada masukan nggak? Kalau misalkan Bagaimana orang tua kalau murid dengan lingkungan sekitar, dengan kita juga perlu berarti dengan masyarakat gitu ya, ya, masyarakat berarti ya? sekitar ya, Oh, ya, iya. ya. Berarti Yang ada ketiga, kemampuan guru dalam berkomunikasi dan dengan- bergaul secara efektif dengan dengan orang tua atau wali peserta didik, murid ya, dan masyarakat sekitarnya. Iya, iya, masyarakat sekitar ya. Wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1 tentang kompetensi pedagogik. Hasil diskusi sub kompetensi dalam kompetensi pedagogik yaitu ada 5. Yang pertama, kemampuan guru dalam memahami peserta didik secara mendalam, yakni memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif dan prinsip-prinsip kepribadian serta mengidentifikasi bekal sebelum mengajar peserta didik. Yang kedua, melakukan rancangan pembelajaran termasuk memahami landasan pendidikan guna kepentingan pembelajaran. Dalam hal ini, guru perlu memahami landasan pendidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang perlu dicapai, dan materi ajar. Guru juga perlu menyusun rancangan pembelajaran sesuai strategi yang dipilih. Yang ketiga, menyelenggarakan pembelajaran dengan menata latar belakang, menata latar pembelajaran, dan melaksanakan pembelajaran secara kondusif. Yang keempat, merencanakan dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, yakni dengan merancang serta menyelenggarakan evaluasi pada proses dan hasil belajar secara berkelanjutan melalui berbagai metode. Analisis terhadap hasil evaluasi, proses dan hasil belajar juga perlu dilakukan guna menentukan tingkat ketuntasan belajar serta memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk memperbaiki mutu program pembelajaran secara umum. Yang kelima dan yang terakhir itu mengembangkan peserta didik dalam rangka mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, yakni dengan memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik dan non-akademik. Itu barangkali hasil diskusi dari kelompok 1 tentang kompetensi pedagogik. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya akan menyampaikan hasil diskusi saya bersama Pak Nur, yang dimana mewakili dari kelompok 2 yaitu kompetensi kepribadian. Menurut berdasarkan hasil diskusi kami, kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, serta menjadi teladan dan berakhlak mulia. Kelima kompetensi ini dijelaskan dalam beberapa subkompetensi sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kepribadian yang stabil dan mantap, yaitu pada intinya secara garis besarnya adalah guru bertindak sesuai dengan norma hukum dan norma sosial, serta guru ini memiliki rasa bangga dan konsistensi dalam bertindak sesuai norma. Yang kedua, memiliki kepribadian yang dewasa, yaitu menampilkan kemandirian dan dengan bertindak sebagai pendidik dan memiliki semangat kerja sebagai guru. Yang ketiga,
memiliki kepribadian yang arif dengan bertindak berdasarkan kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, serta bertindak dan memiliki pola pikir yang terbuka. Yang keempat, memiliki kepribadian yang berwibawa, yaitu memiliki perilaku yang disegani oleh peserta didik dan memberikan pengaruh positif terhadap peserta didik. Yang terakhir, memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi tauladan, yaitu bertindak dengan sesuai norma agama dan berperilaku yang layak untuk diteladani oleh peserta didik. Sekian paparan hasil diskusi kami tentang kompetensi kepribadian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, kelompok 3, tadi tentang kompetensi profesional. Kompetensi profesional itu kemampuan guru dalam menguasai pembelajaran secara luas dan mendalam. Subkompetensi dalam kompetensi profesional itu yang pertama, mampu menguasai substansi keilmuan yang berhubungan dengan bidang studi, yakni memahami materi ajar kurikulum sekolah, memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang berkaitan dengan materi ajar, dan memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait serta menerapkan konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian subkompetensi yang kedua yaitu mampu menguasai struktur dan metode keilmuan dengan menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis guna memperdalam materi bidang studinya. Sekian hasil diskusi dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini izin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 4, yaitu tentang kompetensi sosial. Berikut subkompetensi dari kompetensi sosial. Yang pertama, kemampuan guru dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Yang kedua, kemampuan guru dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, kemampuan guru dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua atau wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Mungkin hanya itu hasil diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rekan-rekan semua, kita telah melaksanakan diskusi tentang 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Nah, kompetensi yang pertama dari kelompok pertama menghasilkan beberapa subkompetensi pedagogik yang bisa kita terapkan kepada baik kepada rekan, kepada siswa, dan kepada lingkungan masyarakat. Nah, subkompetensi dari kompetensi pendidik yaitu menghasilkan 5 subkompetensi. Yang pertama, kemampuan guru dalam memahami peserta didik secara mendalam, yakni memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif dan prinsip-prinsip kepribadian serta mengidentifikasi bekal sebelum mengajar kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, melakukan rancangan pembelajaran termasuk memahami landasan pendidikan itu guna kepentingan pembelajaran. Dalam hal ini guru perlu memahami landasan kependidikan, yaitu untuk menerapkan teori belajar dan pembelajaran.
menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, juga kompetensi yang perlu dicapai dan materi ajarnya. Nah, yang ketiga, harus dapat menyelenggarakan pembelajaran dengan menata latar pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran secara kondusif. Yang keempat, kita itu harus dapat merencanakan dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Yang kelima, kita harus dapat mengembangkan peserta didik dalam rangka mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, yakni dengan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi akademik dan non-akademik. Nah, ini bisa tentang berbagai kegiatan yang suka dilombakan dalam kegiatan PDK bisa. Kemudian ini hasil dari kelompok 2. Hasil dari kelompok 2 yaitu tentang kompetensi kepribadian, juga menghasilkan 5 subkompetensi. Nah, ini akan dibacakan secara globalnya saja. Yang pertama, memiliki kepribadian yang mantap dan stabil. Yang kedua, memiliki kepribadian yang dewasa. Yang ketiga, memiliki kepribadian yang arif dengan bertindak berdasarkan kemanfaatan peserta didik, sekolah, serta masyarakat. Yang keempat, memiliki kepribadian yang berwibawa. Yang kelima, kita harus memiliki akhlak mulia dan juga harus dapat menjadi teladan bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Kemudian ini hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu kelompok profesional. Dari kelompok profesional menghasilkan 2 subkompetensi, yaitu yang pertama, kita harus mampu menguasai keilmuan yang berhubungan dengan bidang studi. Kemudian yang kedua, mampu menguasai struktur dan metodik keilmuannya. Ini hasil dari kelompok 4, yaitu kelompok kompetensi sosial, juga menghasilkan beberapa subkompetensi. Yang pertama, subkompetensinya yaitu kemampuan guru dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Itu yang paling utama. Yang kedua, kemampuan guru juga harus dapat berkomunikasi dan bergaul secara efektif sesama pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi ini subkompetensi yang kedua, selain dengan bergaul dengan peserta didik, kita juga harus dapat bergaul sesama rekan di sekolah. Yang terakhir itu kemampuan guru dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Nah, ini kemampuan berkomunikasi dan bergaul dengan orang tua bisa dilakukan kapanpun. Nah, itu semua merupakan kesimpulan dari hasil diskusi rekan-rekan semua. Nah, mudah-mudahan rekan semua
dapat memahami tentang 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.